Dahulu kala, di tanah Pasundan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia adalah putri raja yang gemar menenun. Suatu hari, ketika sedang menenun di saung, alat tenunnya terjatuh. Dayang Sumbi malas mengambilnya, dengan setengah bercanda ia berkata, "Siapapun yang mengambilkan alat tenunku, jika perempuan akan kuangkat jadi saudara, jika laki-laki akan kujadikan suami." Tak lama kemudian, seekor anjing datang membawa alat tenun itu. Anjing itu bukan anjing biasa, melainkan titisan dewa bernama Tuman. Karena telah bersumpah, Dayang Sumbi akhirnya menikah dengan Tuman. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat dan gemar berburu. Ia tidak pernah tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Ia hanya mengira Tumang adalah anjing peliharaan ibunya. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang berburu rusa bersama Tuman. Namun, seharian mereka tidak mendapatkan hasil. Karena kesal, Sangkuriang melampiaskan amarahnya kepada Tuman dan tanpa sengaja membunuhnya. Ia lalu mengambil hati Tumang dan membawanya pulang untuk dimasak. Dayang Sumbi terkejut ketika mengetahui kebenaran itu. Ia sangat marah dan memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi hingga terluka. Merasa takut dan bersalah, Sangkuriang melarikan diri ke hutan dan mengembara bertahun-tahun lamanya. Waktu pun terus berlalu. Berkat kesaktiannya, Dayang Sumbi tetap awet muda. Suatu hari, Sangkuriang yang telah dewasa kembali ke kampung halamannya. Ia bertemu dengan Dayang Sumbi dan terpikat oleh kecantikannya, tanpa mengetahui bahwa wanita itu adalah ibunya sendiri. Dayang Sumbi pun tidak langsung menyadari bahwa pemuda gagah itu adalah anaknya. Setelah mengetahui bekas luka di kepala Sangkuriang, Dayang Sumbi sadar bahwa pemuda itu adalah anaknya. Ia sangat terkejut ketika Sangkuriang melamarnya. Untuk menggagalkan niat itu tanpa menyakiti perasaannya, Dayang Sumbi mengajukan syarat mustahil. Sangkuriang harus membuat sebuah danau dan perahu besar dalam satu malam sebelum fajar menyingsing. Dengan bantuan makhluk halus, Sangkuriang hampir menyelesaikan tugasnya. Danau telah terbentuk, perahu pun hampir jadi. Melihat hal itu, Dayang Sumbi panik. Ia meminta bantuan warga untuk menumbuk padi dan membentangkan kain putih di ufuk timur agar tampak seperti cahaya fajar. Ayam-ayam pun berkokok, makhluk halus ketakutan dan mengira hari sudah pagi. Mereka pergi meninggalkan Sangkuriang. Mengetahui dirinya gagal, Sangkuriang sangat marah. Ia menendang perahu yang belum selesai itu hingga terbalik dan berubah menjadi gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Danau yang terbentuk konon menjadi wilayah Bandung dan sekitarnya. Setelah melihat Sangkuriang marah dan gunung tercipta, Dayang Sumbi berdoa memohon kepada para dewa agar dijauhkan dari anaknya. Tubuhnya perlahan diselimuti cahaya putih. Rambutnya tertiup angin malam. Tanah di sekelilingnya bergetar lembut. Lalu tubuhnya berubah menjadi bunga putih yang harum sebagai simbol kesucian dan penyesalan. Sejak saat itu, Sangkuriang menghilang entah kemana. Legenda ini dipercaya masyarakat Sunda sebagai asal-usul terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, yang bentuknya menyerupai perahu terbalik. Demikianlah kisah legenda Sangkuriang, sebuah cerita tentang cinta, takdir, kemarahan, dan penyesalan yang abadi dalam ingatan masyarakat Sunda. Sampai jumpa di kisah legenda berikutnya.